Oke, sobat calon guru semuanya. Jadi ini adalah untuk proses awal dari pembuatan jamur tiram ya. Nah, di sini yang diproduksi inilah kawan kita ini memproduksi jamur tiram putih dan juga jamur tiram coklat. Nanti kita akan spill, yaitu tahapan dari awal hingga akhir nanti menjadi jamur tiram yang siap untuk dikonsumsi. Jadi kita tunjukkan untuk babak awal dari proses pembuatannya adalah seperti ini. Kemudian setelah jadi nanti seperti ini. Kemudian kalau misalkan sudah siap panen, jadinya adalah seperti ini teman-teman. Nah inilah jamur tiram yang coklat ya. Dan yang di sebelah sana itu adalah jamur tiram yang putih. Oke, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu bahan-bahannya dulu teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama, inilah kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Bahan baku untuk pembuatan jamur tiram media tanam, itu baik jamur tiram coklat maupun juga putih, itu pada prinsipnya adalah sama teman-teman. Yaitu komponen pertama itu adalah ompot atau serbuk gergaji ya. Serbuk gergaji, kemudian bahan kedua itu adalah jagung, kemudian bahan ketiga itu adalah bekatul teman-teman ya. Nah dari ketiga bahan itu dicampur jadi satu seperti ini jadinya. Ini kita mencampurnya, kita campur dengan cangkul bisa, dengan sekop ini juga bisa ya. Kemudian kalau misalkan sudah kita campur dari ketiga bahan tadi, berikutnya di sini kita diamkan kurang lebih 1 malam atau 2 malam. Dan berikutnya di sini kita taruh di wadah. Untuk wadahnya sendiri di sini kita menggunakan wadah dari plastik teman-teman. Seperti ini. Jadi nah, untuk wadahnya sendiri itulah di sini kita menggunakan wadah dari plastik ya. Untuk wadah plastik ini kita bisa beli dari pabrik langsung atau mungkin juga di tempat-tempat pengecer, toko pertanian ya. Nah, selanjutnya setelah kita wadahi, di sini kita harus mampatkan. Kalau misalkan kita wadahi dengan menggunakan tangan ya, maka di sini dia tuh nggak padat teman-teman ya. Untuk memadatkan dari log jamur tiram ini, kita masukkan ke sebuah alat seperti ini. Ini adalah alat pemadat. Alat pemadatnya ini namanya apa mas ini mas? Oh ya, ceglekan teman-teman ya. Jadi jamur tiram yang sudah ada itu kita masukkan ke ini. Kemudian kita padatkan seperti ini. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Nah kalau misalkan dari jamur tiramnya dalam lognya ini sudah kita mampatkan seperti ini, berikutnya nanti kita tutup ya. Kita tutup dengan menggunakan tutupnya. Nah di sini kita tunjukkan untuk yang sudah diwadahi, ini adalah diberikan tutup seperti ini. Di sini kita menggunakan plastik, kemudian juga ada semacam cincin buatan ya. Nah cincin buatan dari plastik, kemudian kita tali dengan menggunakan karet. Ini adalah tujuannya supaya dari seluruh komponen yang terdiri dari 3 tadi, yaitu bekatul ditambah dengan serbuk gergaji, kemudian ditambah dengan serbuk jagung, ini bisa menyatu ya. Nah jadi menjadi satu aroma, ini menjadi satu senyawa seperti itu. Nah setelah di sini kita wadahi seperti ini, berikutnya kita siap untuk ditanak teman-teman ya, atau dalam bahasa Jawanya itu digodok. Dan ini merupakan tempat yang kita gunakan untuk menanaknya ya, yaitu pada sebuah drum besar. Ini seluruh jamur yang tadi sudah kita kasih tutup, kita masukkan ke dalam drum besar ini. Kemudian di bawahnya itu ada rongga, kita kasih air
dan berikutnya kita panaskan dari bawah. Di bawahnya itu ada tungku untuk memanaskan ya. Dan di sini kita biasanya menggunakan kayu bakar, kita bakar, kita pertahankan panasnya. Jadi di alat ini ada alat pengukur suhu. Idealnya untuk menanak dari log jamur itu adalah kita pertahankan suhu sampai 100 derajat. 100 derajat itu minimalnya 4 jam ya. Nah, 4 jam 100 derajat sampai nanti jamurnya itu biar bisa matang dari medianya teman-teman. Oke, berikutnya setelah kita tanak, maka log-log tadi kita tata seperti ini. Kemudian kita kasih bibit teman-teman ya. Ini kita kasih bibit. Jadi untuk bibit jamur ini kita terbiasa membuat sendiri karena kita sudah puluhan tahun ya berpengalaman dalam bidang budidaya jamur tiram. Nah ini, jadi setelah bibit dimasukkan itu akan seperti ini. Bibit dimasukkan kita tunggu sekitar kurang lebihnya antara 2-3 hari, maka bibit itu akan sudah merasuk ya ke dalam lognya. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk bibitnya sudah mulai putih-putih ya di bagian atas itu. Nah kalau misalkan ini nanti kita biarkan lama-kelamaan, nanti dalam beberapa hari kemudian ini akan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk bibit yang sudah kita tanam kurang lebihnya 5 hari. Itu seluruhnya dari media tanam log ini sudah berwarna putih. Ini adalah untuk contoh bibit yang ada pada kaleng ini ya. Ini menjadi biang bibit ini. Nah, kalau misalkan sudah ada bibit yang seperti ini, langkah berikutnya ini kita tata pada sebuah rak ya, rak khusus yang nanti akan menjadi tempat produksi dari jamur tiram ini. Nah, sekarang kita akan tunjukkan untuk jamur tiram yang sudah siap panen dan juga sudah ditata dalam sebuah rak ya. Inilah untuk jamur tiram yang coklat. Kita tunjukkan jamur tiram yang di sini putih. Jamur tiram putih. Ini adalah yang di sini teman-teman ya. Oke. Inilah untuk contohnya yang jamur tiram putih. Jadi setelah teman-teman di sini untuk log jamur tiram itu kita buat, kita tanak, kita bibiti. Berikutnya kita taruh di rak-rak seperti ini. Maka setelah itu kita tinggal menunggu saja untuk jamur tiram ini nanti bertumbuh. Sehari kadang kita bisa panen beberapa kilo ya, tergantung. Kalau misalkan teman-teman di sini menata atau memelihara dari jamur tiram ini berdasarkan dari pengalaman 1.000 sampai dengan 8.000 log itu nanti bisa menghasilkan satu harinya itu antara 30 sampai dengan 50 kg. 1 kg kalau jamur coklat kalau di daerah saya ini bisa menghasilkan laku dijual itu 15 ribuan ya. Kan lumayan teman-teman ya. Katakanlah 10 150, kalau misalkan 30 itu kan berarti sudah 450. Itu minimalnya. Terkadang di sini kita bisa mendapatkan hasil penjualan itu adalah satu harinya tuh 500.000. Itu sungguh suatu hal yang sangat patut disyukuri ya. Jadi setelah jadi nanti jamur tiramnya seperti ini. Ini contoh jamur tiram yang coklat. Nah ini teman-teman, itu adalah untuk proses pembuatan jamur tiram yang kita belajar langsung dari pabriknya. Nah lantas bagaimanakah cara praktis untuk teman-teman di sini budidaya jamur tiram? Kalau misalkan kita lihat potensinya yang begitu masif ya, sangat menguntungkan. Mulai dari pembibitan dan lain sebagainya. Nah di sini teman-teman yang mungkin ingin berbudidaya jamur tiram tidak perlu berrepot-repot, maka teman-teman cukup kalian bisa konsultasi maupun juga pesan yaitu log jamur tiram kepada kami. Untuk nomor HP-nya silakan lihat di nomor WhatsApp ya, ini di layar monitor atau juga nanti di deskripsi akan kita sematkan.
Mungkin teman-teman ingin beli loknya, beli bibitnya, atau konsultasi apa, dipandu sampai bisa. Untuk harganya sendiri, lok yang siap tanam, siap ditaruh rak, itu Rp2.200. Itu teman-teman nanti di tempat ya. Untuk ongkir nanti tergantung dari jarak dekat atau jauhnya. Dan di sini kita sudah bersama juga dengan pihak ekspedisi ya, yang terbiasa menjadi mitra kami untuk mengirim yaitu jamur tiram ke Indonesia. Oke, kira-kira demikian teman-teman ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Silahkan tinggalkan sejak kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.